Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Tata Hidang bersama saya Ibu Eskayati Nurfadilah. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, namun alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring. Semoga pandemi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Pepatah Minang mengatakan, anak-anak kaktu mengadua, sebab manuri sakanda ati. Kabui tarang hujanlah tadua, nan hilang patut dicari. Maknanya, suasana pandemi saat ini sudah semakin membaik. Semoga keadaan ini pulih kembali. Sudah waktunya kita menyempurnakan kehidupan dengan banyak belajar. Anak-anak sekalian, materi Tata Hidang kali ini adalah napkin folding, di mana materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan peralatan-peralatan yang digunakan dalam operasional restoran. Salah satunya adalah linen, di mana linen adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan napkin folding. Nah, napkin sendiri merupakan elemen penting dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam seni menata meja atau table setting. Napkin folding terbuat dari serbet yang dibuat sedemikian rupa, kemudian diletakkan di atas meja. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat menjelaskan pengertian dari napkin folding, fungsi, syarat, dan jenis dari napkin folding. Serta pada akhirnya siswa dapat membuat napkin folding. Yang pertama, mengenai pengertian napkin folding. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sebelah adalah napkin yang sudah dibentuk sedemikian rupa, kemudian diletakkan di atas meja. Nah, kita lihat pengertiannya, ya. Jadi, napkin folding adalah seni atau cara melipat napkin menjadi berbagai macam bentuk yang indah dan menarik. Nah, fungsi napkin folding itu sendiri, ya, di mana dekorasi suatu restoran bisa menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang ingin masuk ke dalam restoran tersebut karena tertarik dengan keindahannya. Nah, salah satu bagian dari dekorasi itu adalah napkin yang tertata rapi. Nah, kita lihat fungsi dari napkin folding yang pertama sebagai hiasan meja dan sebagai hiasan ruangan. Nah, napkin folding yang rapi dan indah dapat menyemarakan ruang makan sehingga dapat menambah selera makan. Kemudian yang kedua, napkin folding berfungsi untuk melindungi pakaian agar tidak kotor. Ya, ketika makan terkadang remah-remah nasi, remah-remah makanan itu jatuh ke pakaian. Nah, dengan adanya napkin folding dapat melindungi pakaian sehingga tidak kotor. Kemudian yang ketiga, untuk melap sisa makanan yang menempel. Terkadang ketika kita makan, ada minyak-minyak atau sisa makanan itu menempel di daerah bibir. Kemudian yang keempat, sebagai penanda atau bahasa isyarat, yaitu ketika napkin diletakkan pada sandaran kursi, menandakan bahwa tamu akan kembali lagi ke meja makan. Jika diletakkan di atas meja makan, berarti tamu tidak kembali lagi ke meja. Nah, syarat napkin folding, yang pertama kriterianya, napkin tentu harus bersih karena napkin ini akan digunakan oleh tamu. Juga napkin tidak boleh berbau sehingga dapat mengurangi selera makan tamu. Kemudian napkin harus berbentuk persegi.
di mana keempat sisinya harus sama dan sesuai dengan ukuran atau standar perusahaan atau standar hotel atau standar restoran. Dan yang terakhir tentunya napkin harus rapi sehingga memperindah bentuk napkin tersebut. Ukuran napkin yang biasa digunakan itu ada dua. Yang pertama, napkin untuk makan siang atau untuk makan malam atau untuk jamuan resmi itu berukuran 45 x 45 cm atau 50 x 50 cm. Sedangkan napkin untuk kelengkapan makan pagi atau untuk menyajikan kue-kue yang disebut dengan sembek jari atau finger napkin, ukurannya 35 x 35 cm atau 40 x 40 cm. Untuk jenis napkin sendiri, itu berdasarkan bentuknya ada dua. Yang pertama, underliner atau lipatan unsur plate adalah jenis lipatan napkin yang digunakan sebagai alas atau dengan bentuk datar atau tertidur. Yang kedua, lipatan standing, yaitu jenis lipatan ini bentuknya berdiri. Kemudian, jenis napkin folding berdasarkan alat bantunya. Yang pertama, napkin yang menggunakan berbagai macam gelas, lipatan dalam gelas. Kemudian yang kedua, napkin yang disertakan dengan peralatan makan seperti sendok, garpu, atau pisau. Yang ketiga, napkin yang menggunakan cincin selain untuk mengikat juga sebagai hiasan. Nah, selanjutnya dapat Ananda perhatikan lipatan-lipatan napkin ya, yang salah satunya ini ada bentuk diamond, kemudian ada the cone, the rosebud, kemudian ini bird of paradise, kemudian the candle fan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari napkin folding. Nah, tugasnya nanti silakan Ananda cari lebih banyak lagi referensi-referensi tentang pembuatan napkin folding. Simak video-video tentang pembuatan napkin folding. Kemudian, belajarlah membuat napkin folding tersebut. Nah, minimal Ananda bisa membuat 5. Setelah Ananda bisa membuat 5 napkin folding, buatlah video tutorial pembuatan napkin folding tersebut. Tugas itu nanti silakan Ananda upload ke YouTube dan silakan share link yang telah Ananda share ke YouTube tersebut. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan berguna ketika Ananda sudah bekerja kelak. Baik Ananda, demikian materi dari Ibu. Selalu patuhi protokol kesehatan, tetap sehat dan tetap semangat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.